apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan. Bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Bus yang mengangkut rombongan calon jemaah umroh asal kota Jambi mengalami kecelakaan tunggal. Polisi meringkus pencuri baterai tower telekomunikasi. Angka perceraian di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur semakin meningkat. Kebanyakan penyebabnya perselisihan karena judi online dan pinjaman online. Kita awali berita hari ini, bus yang mengangkut rombongan calon jemaah umroh asal kota Jambi mengalami kecelakaan tunggal di Kabupaten Musi Banyuasin. 4 orang tewas dan 10 orang terluka. Sejumlah orang tampak masih kaget. Betapa tidak, bus yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan pada malam hari. Mereka adalah rombongan jemaah umroh asal kota Jambi, mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Palembang Jambi, kilometer 142, Desa Peninggalan, Kecamatan Tunggal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin pada Senin 28 Juli. Kecelakaan itu bermula saat bus yang dikendarai oleh sopir bernama Hendra tengah melaju dari arah Jambi menuju Palembang. Saat berada di tikungan, sopir diduga tidak dapat mengendalikan bus sehingga terbalik di luar badan jalan. Atas insiden ini, 4 orang calon jemaah umroh meninggal dunia dan 10 lainnya terluka-luka yang dilarikan ke rumah sakit terdekat. Korban meninggal dunia dibawa ke kampung halaman masing-masing, sementara korban selamat dilanjutkan perjalanannya. Polisi mengungkapkan telah memeriksa sejumlah saksi termasuk sopir yang dilakukan penahanan. Untuk korban meninggal dunia sudah kami kirimkan ke alamat asal yaitu di Kota Jambi, sedangkan 9 korban luka ringan lainnya melanjutkan perjalanan karena berhubung masyarakat ini atau orang tersebut adalah jemaat umroh yang melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Sedangkan untuk supir sebagai tersangka sudah kita tahan dan kita sesuaikan dengan prosedur. Setelah sebelumnya sempat tersendat, kini arus lalu lintas telah kembali normal dan polisi menyelidiki kecelakaan tunggal itu. Muhammad Ardi melaporkan dari Musi Banyuasin. Tim gabungan Jatanras Polda Sumsel dan Satreskrim Polrestabes Palembang meringkus 3 dari 5 anggota komplotan spesialis pencuri baterai tower telekomunikasi. Dalam aksinya, para pelaku kerap menggunakan senjata api rakitan. Kau ini. Ya sudah kaji, Alia dapat. Turun dulu. Jatuh be mana? Yo, Alia ada. Freddy diringkus polisi saat tengah terlelap tidur di dalam kamarnya. Tanpa melakukan perlawanan, tersangka langsung digelandang polisi masuk ke dalam mobil. Freddy diringkus usai melakukan pencurian baterai tower provider telekomunikasi yang berada di kawasan Desa Mayapati, Pemulutan Selatan, Kabupaten Ogan Ilir. Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita sebuah mobil minibus yang digunakan para pelaku saat beraksi. Namun mobil itu dititipkan tersangka ke sebuah bengkel untuk diubah warnanya. Hasil pengembangan polisi juga menangkap 2 rekan tersangka lainnya, yaitu Rio Saputra dan Ali, yang keduanya merupakan warga Palembang dan Pemulutan Ogan Ilir. Juga sudah tahu lah mana posisi mana yang mungkin diambil, kemudian bisa dijual, kemudian mereka juga pasti sudah paham mana-mana yang itu sekiranya berbahaya, menimbulkan dampak, setrum dan sebagainya. Karena kan peristiwa pencurian di tower ini kan bukan barang baru, sudah banyak terjadi. Jadi ya mereka pun juga pasti paham mana-mana yang barang-barang yang berbahaya. Komplotan ini telah melakukan aksinya di 10 lokasi di Kota Palembang dan 2 lokasi di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Terakhir mereka digagalkan warga Jakabaring, Palembang yang melakukan pengepungan. Namun mereka berhasil lolos setelah melepaskan tembakan dan menabrakkan mobilnya ke arah warga.
pada 28 Juni lalu. Polisi kini masih memburu 2 rekan tersangka yang masih buron. Buah dari perbuatannya, ketiga tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara karena polisi menjeratnya dengan pasal pencurian. Dedy Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Seorang pria di Kabupaten Ogan Komering, Ulu Timur ditangkap polisi karena tega melakukan kekerasan seksual terhadap putri kandungnya sendiri. Korban yang baru berusia 15 tahun itu dicabuli sebanyak 4 kali. Kasus ini terungkap setelah ibu korban memergoki aksi bejat sang suami. Mencabuli anak kandung dan dipergoki sang istri, itulah yang membuat pria ini diringkus polisi pada Senin siang ke Polres Ogan Komering, Ulu Timur. Aksi mencabuli putri kandungnya yang masih berusia 15 tahun ini mirisnya telah dilakukan sebanyak 4 kali hingga membuat korban trauma. Perbuatan asusila itu dilakukan tersangka di saat korban tengah tertidur lelap di kamarnya. Dengan mengancam menggunakan sebilah pisau, korban pun dipaksa melayani nafsu birahinya. Kasus ini terungkap setelah ibu kandung korban yang merupakan istri tersangka memergoki perbuatan sang suami kemudian melaporkannya ke polisi. Sudah 4 kali melakukan perbuatan tersebut, dan terakhir yang keempat ketahuan sama istri dari terlapor ini. Untuk usia sendiri, berapa deh usia ini untuk korban itu? Usia korban 15 tahun, anak. Untuk ancaman hukuman sendiri? Untuk ancaman hukuman, tersangka kita jerat dengan pasal 82 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perlindungan Anak. Polisi saat ini menyita sejumlah barang bukti termasuk hasil visum dan pakaian korban. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman paling lama 15 tahun penjara dan ditambah 1/3 dari hukuman pokoknya karena tersangka adalah orang tua kandung korban yang seharusnya melindungi putrinya. Dedy Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering, Ulu Timur. Direktur PT Tamakon Developer Perumahan Kota Modern Sriwijaya diperiksa polisi. Pemeriksaan terkait kasus perusakan jalan perumahan pada Januari lalu. Penyidik Subdit Harda Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan memeriksa Direktur PT Tamakon bernama Fahmi sebagai saksi. Pemeriksaan ini berkaitan dengan kasus pengerusakan akses jalan perumahan di Kota Modern Sriwijaya yang dilaporkan pada bulan Januari lalu oleh warga perumahan. Jalan yang dirusak merupakan akses utama keluar masuk perumahan dan dimiliki serta dibangun oleh developer. Saksi dicecar sebanyak 9 pertanyaan oleh penyidik seputar kepemilikan lahan serta siapa yang membangun jalan perumahan. Untuk itu terlapor dalam kasus ini berinisial MK dianggap tidak berhak membongkar jalan yang telah dibangun menggunakan dana perusahaan. Fahmi juga membawa bukti kepemilikan lahan serta bukti tagihan uang yang dikeluarkan perusahaan saat membangun jalan. Terkait hubungan antara terlapor dan pihak perumahan tidak ada hubungan sama sekali. Dasar terlapor membongkar jalan ialah akta hibah dari orang tua terlapor yang telah dibatalkan. Terang-terang dan cepat naik ke tahap selanjutnya karena semua bukti sudah diserahkan. Nah untuk ini Pak, pos satpam yang dirusak dan pos itu gimana Pak? Tanggung jawab sendiri Pak dari titik. Untuk pos itu perusahaan bertanggung jawab seluruhnya sampai kita tunggu dengan proses hukum ini ada kejelasannya bagaimana. Selanjutnya nanti mungkin akan kita bangun di situ atau kita mengikuti sesuai set plan. Sementara warga perumahan meminta penyidik untuk menaikkan status perkara ini dari penyelidikan menjadi penyidikan dan segera menetapkan tersangka dalam kasus pengerusakan. Dan hasilnya kita masih tunggu, semoga bisa naik ke sidik dan terlapor MKCS bisa jadikan sebagai tersangka. Karena saat kejadian perusahaan itu, MK ini bukan siapa-siapa, tidak bagian dari perusahaan, bukan pemegang saham, bukan juga bekerja di perusahaan itu. Tiba-tiba melakukan pengerusakan dan akhirnya memang kita laporkan ke Krimum Polda Sumsel. Sebelumnya dia mengaku sebagai apa Pak? Kok bisa dia sampai... itu anak komisaris. Tapi di susunan perusahaan tidak ada namanya. Dia secara nama dia tidak ada di perusahaan dan tidak ada pemegang saham. Dia hanya anak dari komisaris.
Sebelumnya, kasus ini menyita perhatian warga Kota Palembang lantaran 200 kepala keluarga warga perumahan terisolasi saat jalan akses utama keluar masuk perumahan di Kota Modern Sriwijaya di Kota Palembang dibongkar. Kasus yang terjadi pada bulan Januari lalu ini telah dilaporkan oleh warga dan berharap segera mendapat kepastian hukum. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Sendirian, yuk.